Jadi kami takut sekiranya ini anak hidup terus lama, maka khawatir nanti membuat orang tuanya terjerumus pada perbuatan maksiat, tughyan melampaui batas, dan kekufuran. Disebabkan oleh cinta kedua orang tuanya yang teramat sangat luar biasa terhadap si anak. Dan orang tuanya ingin membuat anaknya itu puas. Anaknya puas, ridho dengan berbagai yang ada. Artinya merasa terpenuhi segala yang diinginkannya. Baik, gitu ya. Tsumma yaqulu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan ini, fa khashina ayyurhiqahum tughyana wa kufra, khashina khufna atau khifna. Sudah kita katakan tadi ya. Fal wajib minna, wajib bagi kita semuanya, fal wajibu minna yuladu lahu ibnu fayakunu qurrata ain wa sanadan. Fal wahid minna yuladu lahu ibnun fayakunu qurrata ain wa sanadan. Kita boleh jadi akan dapat anak yang membuat menjadi penyejuk hati, penenang hati dan penyejuk mata. Wa qad yakunu hadzal ibnu sababan fi fasadi dini abihi, dan boleh jadi anak ini menjadi penyebab rusaknya agama kedua orang tuanya. Gitu. Wa yahmiluhu 'alal kadhibi war rishwah, membawa si orang tua kepada perbuatan dusta, pada perbuatan rishwah, tahu ya, rasuah, korupsi, cokok-cokokan dan sebagainya, pokoknya berkaitan dengan masalah ekonomi dan perbuatan dosa-dosa di situ. Was-sariqah, juga boleh jadi mencuri. Ya. Fahadzal ibnu yaqudu abahu ilal jahim. Maka si anak ini ternyata membawa orang tuanya, mengarahkan orang tuanya, menggiring orang tuanya ke neraka jahim. Wa minal khairi. Oleh karena itu, akan lebih baik ayyub'idallahu hadzal walad min tariqil walidi fala yatagha. Oleh karena itu, yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan anak ini dari jalan orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak sampai berbuat perbuatan maksiat atau durhaka atau melampaui batas yang halal baginya. Demikian Syekh Syarawi jelaskan di tafsir beliau, jilid 14 halaman 8971. Baik. Oleh karena itu, Syekh As-Sallabi mengatakan di sini, wa nulahil fi fakana abawahu mu'minaini. Dan kita hendaknya perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala, fakana abawahu mu'minaini, bahwa kedua orang tuanya itu dua-duanya beriman. Huna di sini khurujun bil khitabi ila atrafin ukhra lam takun mawjudah asna al haditsah. Kalimat atau redaksi ini, fakana abawahu mu'minaini ini keluar dari pola kalimat dialog. Ya, gitu. Ke sisi yang lainnya, ila atrafin ukhra, ke sisi yang lainnya, lam takun mawjudah asna al haditsah. Tidak ada di tengah-tengah kejadian itu. Apa itu? Ya, menyebutkan fakana abawahu mu'minaini. Itu kan nggak ada dalam kisah, tapi ternyata disebutkan oleh Al-Khadir. Ya. Fahuwa al-an yatahaddath 'anil abawaini. Dan di sini Al-Khadir atau Allah SWT berbicara tentang dua bapak dan ibu, abawaini. Al-ummu, al-abu. Ibu dan bapak. Fi sabili ta'lilil qatli. Dalam rangkaian penjelasan ta'lil, alasan kenapa Al-Khadir membunuh. Wa fi hadza, nah, dari kalimat fakana abawahu mu'minaini ini, dalam ini ada tasywiqun lil mutalaqqi, akan memunculkan sikap penasaran, kerinduan untuk tahu
bagi orang yang mendapatkan informasi ini, jadi penasaran ingin tahu bagaimana orang tuanya. Seperti siapa sih orang tuanya kan gitu. Maka fi hadza tashwiqun lil mutalaqqi. Ini memunculkan keingintahuan orang yang mendapat berita ini. Liyasila ilaihil ma'lumah ba'da tashawuqin wa hadza athbat lil ma'lumah. Liyasila ila al ma'lumah. Jadi orang yang mendapat berita tadi itu ingin sampai kepada maklumat, bagaimana sebenarnya maklumatnya, bagaimana informasinya, bagaimana faktanya gitu ya. Wa hadza athbat lil ma'lumah. Oleh karena itu ini lebih kuat lagi untuk tersampaikannya maklumah atau informasi dengan baik dan bisa diterima dengan baik karena udah penasaran kan gitu. Di banyak kesempatan Al-Qur'an mengajak kita, membuat kita penasaran sehingga kita ingin tahu dan siap untuk bisa menerima informasi tersebut. Di sini juga demikian. Disebutkan oleh Al-Khadir padahal tidak masuk dalam kerangka kisah tersebut. Pada saat kejadian tidak ada kedua bapak ibunya, tapi disebutkan oleh Al-Khadir di sini. Demikian Syekh Shalabi menjelaskan dalam kitab Musa wal Khadir halaman 86. Baik. Wa qawluhu abawahu duna tafriqin bi an yuqal wa kana abuhu wa ummuhu. Ya. Dan ungkapan Allah Subhanahu wa taala dengan abawahu tanpa membedakan bapak dan ibu, langsung abawahu, kedua bapak dan ibu, dengan disebutkan bapak dan ibu, litabdil ala annahuma, litadlil ala annahuma fi martabatis salahi wal imani sawa. Kenapa disebutkan abawahu? Kenapa nggak disebut bapak ibu atau ibu dan bapak? Litadlil, sebagai isyarat, sebagai petunjuk bahwa kedua orang ini, ibu dan bapaknya ini, fi martabatin wahidatin, dalam satu level, fi martabati salahi wal imani sawa. Level iman dan amal solehnya, level kesolihan dan imannya itu sama antara bapak dan ibunya ini. Maka disebutkan fa'abawahu, gitu ya. Wa inna ma ghalaba lafdhu al-ubuwah 'ala al-umumah. Tapi kenapa kok yang disebutkan dari sisi bapak? Abawani kan, bapak kan. Kenapa enggak ummani misalnya, ummahu, dua bapak, dua ibunya. Kenapa abawahu? Kenapa enggak ummahu atau gitu ya? Kenapa demikian? Li'anna hadza huwa muqtadal lughah. Karena dalam konteks bahasa Arab ini yang biasa dipakai dalam keseharian. Kita sebutkan wali walidayya, wali walidina. Itu kan nisbatnya ke bapak kan, walid. Bukan walidatai misalkan, atau walidatina misalkan, enggak, tapi ke walid, ke bapak, dua bapak itu. Kenapa? Ya demikian dalam bahasa Arab biasa laki-laki bisa mewakili perempuan. Tapi kalau disebutkan perempuan enggak mewakili laki-laki, tidak mewakili laki-laki. Fadzikru yaglibu 'alal untha fadzakaru yaglibu 'alal untha fil lafzi. Ya, jadi bentuk laki-laki atau jenis laki-laki dalam secara bahasa dan lafadznya itu mengalahkan perempuan. Jadi disebutkan laki-laki juga mencakup perempuan juga. Wallahu a'lam. Baik. Demikian tentang wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Yang menarik bahwa nanti di kisah yang terakhir dua anak yatim itu bapak ibunya saleh. Tapi di sini anak yang dibunuh ini bapak ibunya beriman. Ada ungkapan bahwa ternyata iman saja itu tidak membuat anak kemudian menjadi orang saleh. Karena imannya baik tapi belum tentu kemudian bisa memberikan keteladanan amal saleh. Maka untuk keteladanan terbaik itu ketika seseorang bisa mencontohkan kesolihan. Ada salah, ada kebaikan yang tampak kemudian menjadi teladan. Gitu. Oleh karena itu, di sini abawahu mu'minaini, hanya beriman, tapi yang berikutnya nanti dua orang anak yatim itu bapak ibunya adalah orang yang saleh, yang memiliki kesolihan. Baik, kita teruskan insyaallah. Lanjutan dari yang tadi, fa khashina ayyulhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna. Fa maka kami ingin
ayyubdilahuma atau ayyubaddilahuma. Dalam dua riwayat baca ada yubdilahuma, yang kedua yubaddilahuma. Kami ingin agar Rabbuhuma, Tuhan mereka berdua, Tuhan bapak dan ibu tadi itu, yubdilahuma, mengganti untuk mereka berdua, mengganti anak tadi itu, untuk mereka berdua, khairam minhu, seorang anak yang khairon, lebih baik daripada al-ghulam yang dibunuh tadi itu. Lebih baik dalam hal apa? Khairam minhu zakatan, kesucian diri, kesucian, kebaikan hati, zakatan, wa aqraba ruhmah, dan memiliki kasih sayang lebih dekat pada orang tuanya. Jadi lebih suci, lebih baik, dan lebih sayang pada orang tua. Ini dua sifat terpuji yang hendaknya dimiliki oleh anak. Jadi yang pertama punya sifat zakiyah, kesucian hati, memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya penuh ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Zakiyah juga artinya ahli ibadah, tapi juga aqraba ruhmah. Anak itu juga memiliki sikap sayang terhadap orang tuanya. Nggak cukup dia ahli ibadah dan memiliki kesucian dan kebersihan hati, tapi juga harus memiliki akhlak terpuji pada orang tuanya. Demikian. Maka hanya mengatakan aja itu kan masuk dalam kategori boleh jadi ke ranah durhaka pada orang tua gitu. Baik, fa'aradna ayyubdalahuma, kami ingin. Ini Al-Khadir mengatakan kami ingin. Sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama beliau katakan aradtu an a'ibaha, berkaitan dengan kapal. Aradtu an a'ibaha, aku ingin membuat aib pada kapal, membuat cacat pada kapal. Aku ingin. Sementara di sini Al-Khadir mengatakan kami ingin. Kaminya itu siapa? Kaminya itu Al-Khadir dan juga Allah Subhanahu wa taala. Artinya keinginan di sini, keinginan untuk mengganti ini bukan hanya keinginannya Al-Khadir, tapi Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengganti anak tersebut. Tetapi keinginannya sama, tapi kemampuan untuk mengubahnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Fa'aradna, terus ayyubdilahuma. Tidak diungkapkan fa'aradna an nubaddilahuma. Enggak dikatakan kami ingin mengubah anak tersebut untuk orang tuanya, enggak. Tapi fa'aradna, kami ingin. Terus di sini menggantinya, siapa yang menggantinya? Subjeknya menggantinya adalah Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, aradna, kami ingin. Artinya Al-Khadir dan juga Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengganti anak, yang mampu untuk mengganti itu, yang inginnya Al-Khadir ingin, tapi yang mampu mengganti, mampu menciptakan anak yang lebih salih, lebih zakiyah, lebih suci, lebih sayang pada orang tuanya. Siapa yang mampu membuat, yang menciptakan ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka diungkapkan fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma. Yang mengganti adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak diungkapkan fa'aradna an nubaddilahuma. Enggak. Tapi fa'aradna ayyubdilahuma. Yang menggantinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki terpujinya atau beradabnya Al-Khadir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak mengambil alih ke pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan kan bukan perbuatan manusia kan gitu. Artinya ini menunjukkan bagaimana ma'rifatnya Al-Khadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bagaimana Al-Khadir memilih kalimat dengan sebaik mungkin. Karena dari ucapan kita inilah kemudian seseorang itu bisa jatuh kepada kekufuran, sebagaimana seorang bisa masuk surga dengan ucapan dan kalimat yang diucapkan. Maka pemilihan kalimatnya ini sangat luar biasa. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Meskipun sekali lagi ya, bahwa Al-Khadir tidak mengucapkan dalam bahasa Arab ini. Tidak mengucapkan dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala yang
menyampaikan dalam bahasa Arab, dan dari kalimat-kalimat ini mengungkapkan isi hatinya Al-Khadir. Mengungkapkan bagaimana yang tersembunyi di dada seorang yang diungkapkan dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam bahasa Arab yang dari bahasa Arab itu mengungkapkan bagaimana isi hati yang tidak tampak oleh orang lain. Tapi Allah sampaikan dengan kalimat-kalimat yang secara bahasa Arab menyampaikan bagaimana sikap hati seseorang. Baik, di sini ya. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dijelaskan di sini dalam tafsir Syekh Tantawi sebutkan fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu. Ya. Maknanya al-ibdal. Al-ibdal, apa itu al-ibdal? Raf'u syai'in, mengangkat sesuatu, wa ihlalu akhar mahallahu, dan mendatangkan yang lain menduduki posisi yang diangkat tadi itu. Jadi ibdal itu mengangkat sesuatu terus diganti dengan yang lainnya, didatangkan dengan yang lain. Itu ibdal. Yubdilahuma itu ibdal ya. Baik. Fa'aradna biqatlihi, maka kami makna fa'aradna ayyubdilahuma dan seterusnya tadi ini adalah maknanya fa'aradna biqatlihi, kami ingin mematikan anak ini atau membunuh anak ini. Ayyubdilahuma rabbuhuma badala hadzal gulam, badala hadzal gulam al-kafir at-taghi. ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengganti anak yang kafir itu dengan yang beriman. Ya, waladan akhar, ya, mengganti yang kafir, waladan akhar dengan anak yang lainnya, khairan minhu, lebih baik daripada yang dibunuh tadi itu, min hadzal gulam, ya, dari anak tadi itu. Zakatan, ay taharatan wa salahan, lebih suci, bersih, wa salah, dan memiliki kesalihan. Wa aqraba ruhma artinya wa aqraba fi rahmati bihima, lebih sayang terhadap orang tuanya. Wal atuf alih, dan juga memiliki sikap empati terhadap orang tuanya, memiliki sikap terpuji pada orang tuanya. Wa ta'ah lahuma, dan taat kepada orang tuanya. Ini yang kemudian ingin diganti dengan yang lebih saleh, lebih suci, dan lebih sayang kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Sya'rawi mengatakan wala yafutul Khadiru alaihi salam ayyansiba al-khaira huna aidan ila Allah Subhanahu wa taala. Al-Khadir, laki-laki di sini, Al-Khadir tidak luput untuk menisbatkan kebaikan itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. La yafutu al-Khadir, jadi enggak luput dari Khadir untuk menisbatkan yang siba al-khaira, kebaikan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu ana uhibbu hadzal amal wa uriduhu. Aku suka melakukan pekerjaan ini dan aku suka dan aku ingin melakukan pekerjaan ini. Wa innamal ladzi yubaddila fil haqiqati atau yubdila fil haqiqati. Adapun yang mengganti, saya ungkapkan bisa dua ungkapan ya, yubdila dan yubaddila, sama-sama mengganti dalam terjemah bahasa kita. Meskipun yubaddila lebih tegas dibandingkan dengan yubdila. Fil haqiqati, innamal ladzi yubaddila fil haqiqati, pada hakikatnya yang mengganti itu siapa? Allah. Yang mengganti adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka diungkapkan di sini fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu fahadzal khairu minallah. Maka kebaikan itu milik Allah. Nah, mengganti tadi kan mengganti yang lebih baik nih. Membunuhnya Al-Khadir, ada nisbat kepada Al-Khadir, tapi mengganti dengan yang lebih baik itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi saya katakan bahwa kemampuan untuk mengganti hanya milik Allah. Yang kedua, ini kan baik kan? Khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma, itu kan baik, perbuatan baik, maka dinisbatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana illa wasilah litahqiqihi. Aku ini hanya sebagai wasilah, sebagai perantara untuk merealisasikan apa yang Allah inginkan, mengganti dengan yang lebih baik tadi itu.